Hai there Cinema Recap di sini. Sebuah film berjudul And a Fight to Forget akan menemani kita dalam kesempatan kali ini. Film ini mengisahkan tentang sebuah keresahan seorang istri akan suaminya yang diyakini telah berselingkuh dengan beberapa wanita. Hingga akhirnya ia menyewa seorang wanita untuk membuktikan benar atau salahnya ia dalam berpikir. Namun tindakannya tersebut membawanya mengetahui rahasia besar akan masa lalunya. Seperti apakah keseruan alur cerita filmnya? Namun sebelum itu masuklah ke kamar dahulu. Kunci pintunya dan posisikan diri kalian senyaman mungkin. Dan ini dia. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Oscar yang kini ia sedang melakukan pekerjaan sebagai pelukis di galeri rumahnya. Lalu kemudian kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama kita bernama Rowena yang juga adalah istri dari Oscar. Rowena sendiri berprofesi sebagai pengacara terkenal bagi kalangan wanita, khususnya kasus rumah tangga. Namun sikap tegasnya dalam membela kliennya terbawa hingga ke kehidupan sehari-harinya, yang mengakibatkan retaknya hubungan antara ia, suami, dan anaknya. Bahkan tak jarang ia harus bolak-balik ke kantor polisi untuk membebaskan putranya yang sering membuat masalah. Dan mari saya perkenalkan dengan anak sematawayang mereka bernama Charles, yang kini ia sedang berada di kantor polisi karena telah membuat keributan di suatu bar. Setelah menginterogasi, pihak polisi menelpon Rowena, yang setelah ia tiba di sana, polisi memberitahukan jika Charles telah memukuli seseorang, dan pihak keluarganya meminta ganti rugi sebesar 100.000 peso. Sesampainya di rumah, kita akan melihat betapa dekatnya Charles dengan Oscar, yang mana hal tersebut berbanding terbalik ketika ia bersama ibunya. Alasan Charles membenci ibunya karena Rowena terlalu mementingkan pekerjaannya, sehingga Charles yang sangat ingin mendapatkan kasih sayang darinya merasa tidak diperhatikan oleh Rowena. Bahkan Oscar pun kini sudah muak dengan sikap Rowena. Ia lebih memilih tidur di galerinya dibandingkan tidur bersamanya. Keesokan harinya Rowena memulai pekerjaannya seperti biasa. Tak lama datang seorang wanita bernama Olivia. Kepadanya ia mengadu jika ia ingin menggugat suaminya karena telah berselingkuh dengan wanita lain. Dengan bukti beberapa foto dan sedikit informasi, Olivia pun menceritakan kronologi bagaimana ia mendapati jika suaminya berselingkuh. Yang mana diketahui simpanan suaminya itu bernama Beth, yang berprofesi sebagai wanita penggiring. Namun karena kurangnya bukti, Rowena meminta Olivia untuk sebisa mungkin mencari beberapa informasi lain agar memperkuat gugatannya tersebut, sehingga Rowena bisa memaksimalkan bukti-bukti tersebut untuk memenangkan gugatan ini. Proof ng kondo and anything na I will be needing more evidence from you. Pada malam harinya, Rowena diingatkan sekretarisnya untuk menghadiri jamuan makan malam dari sahabatnya, yang kemudian ia menelpon Oscar yang ternyata saat ini ia sedang dengan wanita muda di galerinya, sehingga Oscar beralasan tidak bisa menghadiri acara tersebut karena deadline pekerjaannya sudah semakin dekat. Sesampainya di restoran, kita akan diperkenalkan dengan sahabat Rowena bernama Aira dan juga suaminya bernama Rehan. Semenjak Rowena tiba, Aira terus menanyakan Oscar yang tidak datang bersamanya, yang kemudian dijawab oleh Rowena jika saat ini Oscar sedang sibuk dengan pekerjaannya, mengingat ia mengadakan pameran lukisan akhir bulan ini. Ia juga sebenarnya agak kurang nyaman akan pekerjaan suaminya tersebut, karena setiap malam Oscar selalu tidur di galerinya. Namun ada hal menarik yang terjadi di sini, yang mana Rehan mengutarakan pendapatnya mengenai sikap Oscar tersebut. Ia menyampaikan dari sudut pandang seorang laki-laki bahwasanya Oscar memilih menyendiri dikarenakan sikap Rowena sendiri. Bakit naman, Han? I doubt that she even noticed her husband's... What do you mean?
You spend your every waking time. You men want blind compliance. I say, file for another. Ya, makan malam yang harus menjadi momen menyenangkan pun kini berubah menjadi menegangkan. Keegoisan Rowena yang tidak bisa menerima pendapat dan masukan dari orang lain membuat amarahnya kini meledak. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk meninggalkan Aira dan Rehan. Baka menopausal na yung kaibigan mo. Kaya Namun hal tersebut membuatnya kini akhirnya bertemu dengan sosok Beth, yang saat ini secara kebetulan ia sedang berada di toilet bersamanya. Yang kemudian demi menggali informasi darinya terkait hubungannya bersama suami kliennya, ia pun berkenalan dengan Beth. Sementara di sisi Oscar, ia kini harus terbangunkan karena telepon dari Charles. Charles mengatakan jika ia sedang terlibat masalah di suatu bar, dan pihak bar tidak mengizinkannya keluar dari sana jika tidak ada uang tebusan. Dengan panik bergegaslah Oscar ke tempat tersebut, yang mana ketika keluar rumah, Rowena ternyata melihat kepergian Oscar tersebut. Keesokan harinya, Rowena menanyakan kemana tujuan Oscar pergi semalam. Namun Oscar tidak memberitahunya. Ia beralasan jika Rowena mungkin telah bermimpi semalam. Hal tersebut pun menambah kecurigaannya. Seketika ia teringat akan ucapan Rehan semalam. Dan ia pun kini mulai menganggap serius hal tersebut. Di kantor, sekretarisnya melaporkan perkembangan penyelidikan yang Rowena berikan kepadanya, yang mana tugas tersebut akan saya bahas di scene selanjutnya. Tak lupa sang sekretaris juga menambahkan jika Nyonya Olivia akan datang hari ini. Remind ko lang po of your appointment today with Mrs. Setelah tiba, Olivia langsung memberikan beberapa bukti tambahan yang sebelumnya Rowena minta. Namun saat ia keluar, tak sengaja Rowena menemukan sebuah kertas berisi nama dan nomor telepon yang ternyata milik Beth. Melihat hal tersebut, seketika muncul ide konyol dalam pikirannya. Singkatnya, Rowena mengajak Beth untuk bertemu. Tanpa basa-basi, ia langsung mengutarakan keresahannya terhadap suaminya. Ia mencurigai Oscar selingkuh dengan beberapa wanita. Mengingat setiap malam Oscar selalu membawa gadis berbeda-beda ke galerinya. Karena khawatir suaminya akan bertindak lebih jauh, ia bermaksud menyewa Beth untuk menggoda suaminya. Yang mana hal tersebut ia lakukan untuk membuktikan jika suaminya benar-benar berselingkuh. Dan juga ia ingin meminimalisir tindakan suaminya yang bermain lato-lato dengan banyak wanita. Sehingga dengan Beth yang ada di sisi suaminya, setidaknya ia bisa mengendalikan hal tersebut. Because I want you to seduce my husband. I want you to report everything back. Dan baru saja Rowena memikirkan masalah tentang suaminya, di rumah ia harus dipusingkan dengan kedatangan Charles dan mainan lato-latonya. Sehingga dengan sikapnya yang penuh disiplin, ia pun melarang Charles untuk berbuat seenaknya. Namun karena kedurhakaan Charles sudah mencapai level provinsi, ia pun tidak mendengarkan perkataan ibunya tersebut. Sehingga sudah dipastikan jika runtuhnya Gunung Sahara, retaknya Sungai Amazon, dan gurihnya tahu bulat digoreng dadakan pun akan terjadi malam ini. Yang kemudian Charles dan lato-latonya pun kini berfotosintesis ria. Seiring berjalannya waktu, hubungan Beth dengan Oscar pun kini semakin dekat. Beth melaporkan perkembangan tersebut kepada Rowena. Yang di sini Beth mengatakan jika Oscar menawarinya menjadi model karya lukisnya, dengan syarat ia harus bermain lato-lato bersamanya. Mendengar hal tersebut, Rowena pun terbakar api cemburu, mengingat suaminya ternyata seperti itu. Namun hal tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan harus melihat suaminya setiap malam bergonta-ganti wanita. Sehingga ia pun memutuskan untuk melanjutkan sandiwara tersebut. Tetapi dengan ultimatum bahwa Beth dilarang keras berfotosintesis dengan suaminya tersebut. Setelah selesai melaporkan hal tersebut kepada Rowena, Beth pun memutuskan untuk pergi ke suatu bar, yang mana secara kebetulan Charles juga ternyata ada di sana.
Karena terpesona akan lato-lato Beth yang sangat besar, jiwa gladiatornya pun kini keluar. Lalu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Charles Ramos. Mendengar hal tersebut, Beth menanyakan apa hubungannya dengan Rowena Ramos, yang kemudian dijawabnya bahwa beliau adalah ibunya. Terlihat sepertinya Beth terpikirkan akan sesuatu, lalu kemudian memberikan nomor handphonenya kepada Charles. Keesokan paginya Beth berniat mengunjungi Rowena di kantornya. Namun ketika nama Beth tidak ada di buku janji, sang sekretaris pun melarangnya masuk. Namun bukan Beth namanya jika ia akan mendengarkan larangan tersebut. Ia kemudian memaksa masuk untuk menemui Rowena. Yang ternyata Rowena juga menyambutnya dengan sikap dingin. Beth yang kesal pun kemudian memberitahukan jika ia sudah bermain lato-lato bersama Oscar. Dan di momen ini kita akan melihat sedikit tujuan dari Beth selama ini, yang mana ia mengajak Rowena, Oscar, dan dirinya untuk bermain lato-lato bersama. Sehingga sementara saya simpulkan jika Beth ini kemungkinan memiliki perasaan terhadap Rowena. Namun ternyata ide Beth itu membuat emosi Rowena kian meledak, yang kemudian ia memutuskan kerjasamanya dan mengusir Beth keluar. With him. Napakasimple lang. Bukas na bukas, ipapadala ko sa account mo. Pada malam harinya tibalah di acara pameran lukisan yang Oscar adakan. Namun di sana Rowena kembali harus melihat kelakuan Oscar dengan para gadis-gadis mudanya. Dari situ ia mempertanyakan bagaimana Oscar menganggap dirinya. Terlebih kenapa ia bisa dekat dengan para wanita-wanita tersebut, sedangkan sangat jauh ketika bersamanya. Karena mulai tak tahan, ia pun keluar dari acara tersebut dan mencoba menelepon seseorang. Iya, yang diteleponnya ternyata adalah Beth. Dengan perasaan penuh amarah, ia mempertanyakan bagaimana Oscar memainkan lato-lato Beth ketika bersamanya. Yang karena terbawa suasana, mereka pun akhirnya berfotosintesis ria. Dan untuk sementara keputusan Rowena bermain lato-lato bersama Beth ternyata membuahkan hasil. Tepatnya ketika pulang, ia dan Oscar akhirnya mencurahkan perasaannya masing-masing. Walaupun hal tersebut diawali dengan pertengkaran yang sangat hebat. Namun di situ keduanya kini lebih memahami satu sama lain. Dan momen itu pun mereka rayakan dengan berfotosintesis ria. Keesokan paginya Beth yang menganggap hubungannya dengan Rowena sudah membaik, ia pun bermaksud mengunjunginya. Namun ketika sampai di sana, sang sekretaris memberitahukan jika Rowena hari ini sedang tidak ada. Tidak ingin menyerah, ia pun berniat menunggunya. Namun ternyata ada hal yang tidak terduga di sana. Itu terjadi ketika Beth tak sengaja melihat file yang sebelumnya Rowena menugaskan sekretarisnya untuk menyelidiki sesuatu. Dan ketika melihat raut wajah dari Beth, sepertinya hal tersebut berhubungan dengannya. Namun entahlah, yang pasti pada malam harinya Beth menelpon Charles untuk mengajaknya bertemu. Singkatnya mereka pun bermain lato-lato bersama. Yang setelah selesai melakukan itu, diam-diam ternyata Beth memasukkan obat tidur di minuman Charles. Dan ketika Charles mulai pingsan, ia kemudian menelepon Rowena. Ia mengancam akan menutup usiakan Charles jika Rowena tidak datang ke sana. Mendengar hal tersebut, Rowena dan Oscar pun bergegas pergi ke tempat yang Beth maksud. Namun tiba-tiba inilah yang terjadi. Sige, subukan niyo lumapit. Iya, terjadilah aksi menegangkan ketika mereka tiba di sana. Yang mana sedikit demi sedikit Beth mulai mengungkapkan perasaannya terhadap Rowena. Semua kerja kerasnya selama ini ia lakukan hanya untuk membuat Rowena menjadi miliknya. Ia juga mengatakan jika semua cerita tentang Oscar yang ia laporkan kepada Rowena hanyalah kebohongan belaka. Karena kenyataan sesungguhnya ialah Oscar tidak pernah bermain lato-lato bersamanya. Melihat kelengahan Beth, Oscar pun mencoba merebut pistolnya. Namun naasnya ia justru harus tertembak di sana. Oscar! Do you see your
fucking useless he is? Tak sampai di situ, Beth pun mengutarakan sesuatu yang mungkin kalian, saya dan mereka akan luas ketika mendengarnya. Yang mana di sini Beth mengungkapkan orang yang sekretaris Rowena selidiki atas perintahnya adalah dia, yang tak lain dan tak bukan adalah bayi perempuan yang di masa lalu telah Rowena buang demi menikahi Oscar. Bak petir di siang bolong, Rowena pun kaget ketika mendengar hal tersebut. Terlebih ternyata ia sudah bermain lato-lato dengan anaknya sendiri. Dan bagaimana tidak? Di Indonesia saja ada mertua yang main lato-lato bersama menantunya. Mereka kini menanggung rasa malu seumur hidup. Apalagi dalam kasus Rowena ini ternyata anak kandung bersama ibunya sendiri. Sehingga kini Beth pun berinisiatif akan menutup usiakan ibunya sendiri. Namun ketika Beth mendengar sebutan anakku dari mulut Rowena, ia pun tak kuasa menahan kesedihannya. Yang pada akhirnya Beth lebih memilih bunuh Dirman dibandingkan harus menerima kenyataan pahit ini. Di akhir film, kesalahpahaman antara Rowena, Oscar, dan Charles pun kini sudah terselesaikan. Mereka akhirnya kini bisa hidup berbahagia. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah pernah bermain lato-lato.